right here. This right here is the power of the internet personified. Dulu jelek-jelekin, kini YouTuber Amerika justru bangga pakai jersey Timnas Indonesia. Informasi bola selanjutnya, inilah keuntungan yang mencolok Timnas Indonesia jika naturalisasi Boris van Schuppen, yaitu sebagai pilar Persib Bandung, terancam. Dan yang terakhir, pemandu bakat Eropa pantau pemain Timnas Indonesia Justin Hubner kuat, pemimpin dan menjanjikan. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, YouTuber Amerika Serikat Edward Reynoso belum lama ini membagikan video terbaru membeli jersey Timnas Indonesia. Sebelumnya Edward Reynoso bersama rekannya Soltero sempat memandang remeh Timnas Indonesia sebelum Piala Asia 2023. Keduanya menganggap skuad Garuda tim terlemah. Bahkan para pemain Timnas Indonesia diremehkan karena berusia muda. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan disebut pemain TikTok katanya. Akan tetapi setelah melihat perjuangan skuad Garuda, Reynoso menarik kata-katanya sebab anak asuh Sinteyong ini bisa melaju jauh ke 16 besar Piala Asia 2023. Jika kamu tidak keberatan bro, izinkan saya sejenak berhadapan dengan kamera dan menyampaikan kata-kata kepada para pendukung Indonesia. Mereka begitu bersemangat, penuh semangat dan bangga dengan tim mereka serta pemain yang mewakili negara dalam turnamen ini, kata Reynoso. Bahkan kini setelah Piala Asia 2023 selesai, Reynoso justru membeli jersey Timnas Indonesia. Ia membuat video khusus ketika menerima paket jersey skuad Garuda. Saya seperti Justin Hubner bro, seperti Marcelino Ferdinand, saya suka ini, sangat cocok denganku, ujarnya. Di penutup video YouTube-nya, mereka bahkan ingin mengikuti perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, apakah bisa berhasil lolos atau tidak. Ya, inilah keuntungan mencolok Timnas Indonesia, naturalisasi Boris van Schuppen, pilar Persib Bandung bisa terancam. Berikut sebabnya. Nah, dilansir dari tribunnow.com, Timnas Indonesia kembali dikaitkan lagi dengan satu pemain kandidat naturalisasi, Boris van Schuppen. Belum diketahui Boris van Schuppen punya darah keturunan Indonesia dari mananya. Namun yang pasti, sosoknya bisa menjadi opsi menarik bagi Sinteyong untuk dinaturalisasi demi menambah kekuatan di sektor penyerangan. Mengingat ada 6 keuntungan mencolok yang potensi didapatkan Timnas Indonesia jika sukses menaturalisasi Boris van Schuppen. Dan berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama, proyeksi jangka panjang. Ya, keuntungan pertama berkaitan dengan usia Boris van Schuppen. Boris lahir di Breda, Belanda pada 22 November di tahun 2001 silam. Atau saat ini berusia 22 tahun dan terbilang masih sangat muda. Di usianya tersebut, Boris van Schuppen berpotensi bakal masuk ke dalam proyeksi jangka panjang Sinteyong jika ia mau dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Yang kedua, multifungsi. Ya, posisi murni Boris van Schuppen merupakan seorang gelandang serang, namun setidaknya ada 3 posisi lain yang bisa diperankan oleh Boris van Schuppen. 3 posisi lain yang mahir dimainkan oleh Boris diantaranya adalah gelandang tengah, sayap kanan, dan sayap kiri. Hal ini tentu saja bakal memudahkan Sinteyong dalam memerankan Boris van Schuppen di banyak posisi yang berbeda. Berikut catatannya. Yang pertama, dia pernah menjadi gelandang serang dengan pertandingan 42, lalu menghasilkan 9 gol dan 2 assist. Yang kedua, gelandang tengah, dia menjalani 24 pertandingan dan 2 gol. Kemudian di sayap kanan dengan 20 pertandingan, 2 gol dan 4 assist. Lalu sebagai sayap kiri dengan 11 pertandingan dengan 9 gol dan 3 assist. Ya, Boris van Schuppen yang dapat dimainkan di beberapa posisi termasuk gelandang tengah membuat posisi bintang Persib Bandung seperti McLeod turut terancam. Terlebih sebelumnya McLeod telah tersingkir dari line up Timnas Indonesia setelah masuknya Ivar Jenner dan Justin Hubner di lini tengah. Lalu keuntungan berikutnya yang ketiga adalah ampi pedal. Nah, keuntungan ketiga berkaitan dengan kemampuan Boris van Schuppen dalam mengambil keputusan baik passing ataupun shooting dengan kaki kanan ataupun kirinya. Posisinya yang bermain di posisi gelandang serang dan sayap membuatnya harus punya kemampuan dalam mengalirkan bola. Ya, salah perhitungan dalam mengambil keputusan dapat mengakibatkan counter attack cepat untuk lawan yang bisa berujung dengan terjadinya gol. Dan dengan kemampuannya yang punya kelihayan dalam melakukan shooting kaki kanan dan kiri, hal ini bakal mempermudahnya dalam pengambilan keputusan baik saat coba melakukan sepakan, umpan silang ataupun tusukan. Lalu yang keempat adalah finisher.
Nah, keuntungan keempat berkaitan dengan kemampuan Boris dalam menyelesaikan peluang. Kelihayannya menggunakan kaki kanan ataupun kiri memudahkan Boris untuk menyelesaikan sebuah peluang. Peluang baik dari dalam kotak ataupun luar kerap diselesaikan dengan tenang oleh Boris van Schoopen. Yang kelima adalah pintar buka dan cari ruang. Nah, kelima adalah berkaitan dengan nalurinya dalam mencari ruang kosong atau memberikan ruang kepada rekannya untuk masuk ke dalam. Kemampuannya dalam memposisikan diri ini membuat rekan-rekannya mampu mengalirkan bola dengan cepat. Selain itu, Boris van Schoopen juga dikenal sebagai otak serangan yang lihai dalam membukakan ruang lewat umpan-umpan terukurnya. Yang kelima adalah lihai cutting inside. Ya, yang keenam berkaitan dengan kemampuan Boris van Schoopen dalam melakukan cutting inside di sisi sayap penyerangan. Kelebihannya dalam melakukan cutting inside membuat Boris bisa mengeksplorasi pertahanan lawan dari sisi sayap sampai dengan ke depan gawang. Hal itu juga kerap dimanfaatkan oleh rekan-rekannya untuk menunggu umpan Boris untuk menyambutnya di dalam kotak penalti. Mengingat pergerakan cutting inside Boris sangat jarang mampu terbaca oleh pemain lawan. Dan di formasi bola yang terakhir, ya, pemandu bakat asal Eropa Emir Can bersuara lewat akun X-nya yaitu @xcoating. Dalam unggahan terbarunya, Emir Can menguliti kelebihan bek timnas Indonesia sekaligus kapten Wolverhampton Wanderers U21 Justin Hubner. Dalam pandangannya, Justin sebagai pemain yang komplit untuk mengawal lini pertahanan, selain memiliki tackle yang akurat, bek berusia 20 tahun ini juga tangguh dalam duel-duel udara. Ia merupakan pemain dengan kemampuan passing yang luar biasa ya. Ia selalu melangkah di depan dalam mengantisipasi bola dan memenangkan duel. Ya, Justin Hubner memang sangat menyukai melepaskan umpan-umpan panjang dan sangat bisa diandalkan untuk memulai serangan dari belakang. Ujarnya, sejatinya analis yang dibuat Emir Can sangat panjang dan mayoritas memuji kelebihan mantan pemain timnas Belanda U20 ini. Pada ujungnya, Emir Can memberikan kesimpulan yang memukau. Ya, jika saya harus menggambarkannya dalam 3 kata, maka dia adalah kuat, pemimpin, dan menjanjikan. Kata pemandu bakat yang pernah menganalisis Marcelino Ferdinand dan juga Rafael Struijk itu. Ya, melihat kualitas yang dimiliki, sebenarnya hanya masalah waktu bagi Justin Hubner untuk promosi ke tim senior Wolverhampton Wanderers. Medio Desember 2023, ia sudah disertakan di bangku cadangan saat Wolverhampton Wanderers bertandang ke markas Arsenal di lanjutan pekan ke-21 Liga Inggris 2023-2024. Sementara di timnas Indonesia, Justin Hubner sudah menembus skuad senior. Ia tercatat telah mengemas 5 caps bersama timnas Indonesia senior. Dan jika tidak mengalami cedera, bek berdarah Belanda ini kemungkinan kembali menjadi andalan Sinteyong saat timnas Indonesia bersua dengan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024 mendatang.